Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa Usika semester 7 kelas A dan B. Saya akan mendampingi pembelajaran Anda, akan membahas tentang isu-isu politik dan pemerintahan kontemporer. Ini mata kuliah pilihan, ya. Mata kuliah pilihan yang disediakan oleh akademi. Seperti awal, di perkuliahan pertama kita akan bahas tentang komitmen perkuliahan. Ya. Apa isinya? Nanti kita lihat. Nah, ini saya, dosen yang akan mendampingi Anda selama pembelajaran. Mungkin Anda sudah banyak yang kenal. Ini WA saya, dan kalau telepon bisa langsung di situ, dan juga itu email. Ya. Nah, perkuliahan semester ganjil ini, gasal ini, kita berpedoman pada surat edaran Dekan Fisip, ya, yang nomor 3885/2020 tentang penyelenggaraan kegiatan akademik semester ganjil. Yang pertama, isi edaran itu adalah perkuliahan dilaksanakan secara daring atau online sebanyak 14 pertemuan. Media yang digunakan selama pembelajaran untuk pembelajaran mata kuliah isu politik dan pemerintahan kontemporer, kuliah pertama adalah kita akan menggunakan Zoom class, ya. Yang selanjutnya kita akan menggunakan Google Classroom, ya. Nah, kapan Zoom class digunakan? Yaitu pertemuan pertama hari ini, pertemuan ke-7 menjelang UTS, dan pertemuan ke-14 menjelang pelaksanaan UAS. Nah, absensi perkuliahan akan dilihat pada waktu Anda masuk di Google Classroom, ya, atau aplikasi lainnya. Nah, kita pakai Google Classroom lah. Di Google Classroom akan lihat, Anda cukup saja klik ketika masuk Google Classroom hadir. Berarti Anda sudah membaca materi. Karena semua materi perkuliahan masuk di Google Classroom. Sama, selanjutnya pelaksanaan UTS dan UAS dilaksanakan secara daring, ya. Jika sangat diperlukan, kegiatan akademik kalau di dalam kampus wajib memenuhi protokol kesehatan dan sesuai ketentuan yang berlaku. Oke. Komitmen kelas, pengantar perkuliahan, komitmen dan deskripsi mata kuliah. Komitmen kelas semacam apa? Yang pertama, ya, sekali lagi, perkuliahan dilaksanakan secara daring dengan metode e-learning sesuai jadwal yang ditetapkan. Toleransi ketidakhadiran perkuliahan nanti adalah 4 kali pertemuan. Jadi bila Anda tidak mengakses ke Google Classroom selama 4 kali, berarti Anda tidak boleh ikut UAS, ya. Dan tolong di Google Classroom harus menggunakan identitas nama asli, jangan samaran. Saya tidak tanggung jawab bila ada samaran, saya tidak akan memberikan nilai, ya. Kita sepakat itu, kita komitmen itu semua. Saya memerlukan ketua kelas, penunjukan ketua kelas. Nanti yang kelas B sudah Abil, yang kelas A belum, ya. Oke. Nah, deskripsi perkuliahan yang pertama adalah komitmen perkuliahan pada hari ini. Yang kedua, pengantar studi ilmu-ilmu politik dan pemerintahan kontemporer. Jadi nanti kita di pertemuan kedua akan kita pelajari bagaimana sih cara menganalisis isu-isu politik dan pemerintahan kontemporer, ya. Jadi nanti kasarnya pembelajaran sekarang ini di mata kuliah isu politik dan pemerintahan kontemporer adalah kita bisa
membuat analisis terhadap isu-isu yang berkembang, dan akhirnya analisis itu adalah pandangan kita, ya. Kalau misalnya ide kreatif kita para mahasiswa untuk memberikan solusi semacam itu. Yang ketiga, kebijakan legislasi. Ini berisi bagaimana kebijakan itu dibuat, ya. Latar belakangnya bagaimana kok kebijakan itu dibuat, semacam itu. Yang keempat, kebijakan kampus merdeka. Nah, kita akan bahas bagaimana sih kampus merdeka ini, kebijakan ini muncul. Yang itu kelima adalah kebijakan kesetaraan gender. Kenapa gender masih selalu terus dibahas? Ada apa sih di balik kebijakan itu? Yang keenam, kebijakan penggunaan dosen luar negeri. Sekarang sedang gencar-gencarnya pemerintah akan mencoba memasukkan dosen luar negeri ke sekolah-sekolah perguruan tinggi di Indonesia. Yang ketiga adalah kebijakan pemilu serentak. Nah, nanti bagaimana akan kita bahas apa sih keuntungannya pemilu serentak dan pemilu yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Nah, baru kita ke UTS. Jadi pertemuan di UTS ini kita akan bahas tentang politik semua, isu-isu politik, ya, kita akan bahas. Nah, baru di pertemuan selanjutnya menjelang UAS, jadi pertemuan ke-9, baru kita akan membahas tentang isu-isu pemerintahan. Jadi kasarnya selintas saja. Kalau isu-isu politik, supaya Anda tidak bingung membedakannya, jadi kalau ranah politik adalah ranah bagaimana kebijakan itu dibuat. Ya, bagaimana ranah kebijakan itu dibuat. Nah, kalau isu pemerintahan adalah bagaimana kebijakan itu diimplementasikan. Gitu, sudah jelas saya kira semacam itu. Yang ke-9 nanti akan kita bagaimana sih penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Terus nanti penanganan stunting, ya. Warga negara masyarakat yang tumbuh kembangnya terhalang. Koordinasi pemerintahan, bagaimana sih koordinasi pemerintahan di Indonesia ini semacam apa? Analisis isu strategis pemerintahan, ya, ini nanti ada yang akan kita bahas di sana. Perkembangan teknologi informasi dan pelayanan pabrik, ya. Bagaimana teknologi yang semakin berkembang kaitannya dengan pelayanan pabrik. Ya. Yang keempat adalah penerapan nilai-nilai integritas pada ASN. Ya. Nanti kita akan lihat. Ya. Yang ke-15, pengembangan sumber daya aparatur. Bagaimana aparatur birokrasi itu dikembangkan sekarang. Nah, baru kita menyebut ke UAS. Saya kira ini deskripsi mata kuliah. Ya. Yang selanjutnya adalah studi pustaka. Ini studi wajib yang Anda punya. Yang pertama, Anda baca analisis penyebaran berita hoax di Indonesia, karangan M. Rifai Marwan. Ya. Yang kedua, evaluasi pilkada langsung di Indonesia, karangan Lili Romli. Hambatan terhadap partisipasi politik perempuan di Indonesia, Ibu Khofifah Indar Parawansa, dan lainnya. Banyak studi pustaka, silakan. Indikator penilaian, ada indikator sikap, ya, 10%. Nah, biasanya kan kalau sikap itu kita lihat di dalam kelas. Nah, sekarang kan tidak di kelas. Ya. Bagaimana cara indikator sikap ini? Saya akan mencoba memasukkan indikator sikap ini adalah di ketepatan Anda mengumpulkan tugas-tugas. Ya. Jadi ketika Anda mengumpulkan tugas, tepat waktu nggak? Gitu. Nah, indikator sikap ini akan berpengaruh. Yang selanjutnya adalah tingkat kehadiran. Jadi diulangi, sikap itu 10%, tingkat kehadiran 15%. Nah, tingkat kehadiran di mana dilihat? Saya akan lihat Anda waktu mengakses di Google Classroom. Maka di Google Classroom itu Anda masuk sesuai jadwal kehadiran, jadwal perkuliahan. Ya, tidak boleh lebih cepat, tapi sesuai tepat waktu. Minimal 5 menit sebelum perkuliahan dilaksanakan. Oke, terus penilaian tugas. Nanti Anda bikin tugas sekitar 20% tugas itu. Oke, nanti kita akan lihat. Karena di mata kuliah isu politik dan pemerintahan ini, tugas-tugasnya pasti banyak. Karena apa? Ya, selama isu-isu banyak terjadi, yaitu objek kita untuk melakukan tugas. Ya.
Yang selanjutnya adalah UTS. UTS itu bobotnya sekitar 20% dan UAS itu sekitar 30%. Nah, ini bobot penilaian untuk mata kuliah isu-isu politik dan pemerintahan. Ini jadwal pengumpulan mata kuliah IPPK semester 7 tahun ajaran 2020-2021 kelas 7A Jumat jam 13. Ya, ruangnya tidak ada ruang karena ini. Nah, passwordnya di Google Classroom-nya ini. Nah, untuk kelas B Jumat juga jam 14.40 setelah kelas A. Nah, untuk kelas B ini mohon izin kita bentrok dengan mata kuliah saya di Kapitas Lekta. Jadi kita mundur 30 menit. Ya. Mundur 30 menit berarti 17. Berarti jam 15. Ya. Atau nanti diberitahu kemudian enaknya. Kalau jam 15 kan sholat asar ya, mungkin jam 3:30. Oke. Itu passwordnya ada ini. Sehingga itu ya hal-hal yang kita sepakati. Nanti Anda akan lihat di RPS ada, di Google Classroom tadi karena saya kirim, RPS-nya ada, PPT-nya ada atau PowerPoint-nya ada. Tinggal Anda masuk saja di Google Classroom. Nanti tugas-tugas kita melalui Google Classroom. Ya, terima kasih. Sehat selalu, selamat beraktivitas. Tolong jaga kesehatan masing-masing di tengah wabah COVID-19. Terima kasih.